Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat tetesan darah merah tua memasuki tubuh Yunche, puluhan garis merah seperti noda darah menyebar ke seluruh tubuhnya, berasal dari bekas darah di dadanya. Garis-garis itu menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dada, tangan, kaki, wajah, telinga, dan bahkan pupilnya kini penuh dengan saluran berwarna darah yang tampak seperti tanda setan. Saat itu, Yunche merasa seperti ditusuk oleh puluhan ribu bilah. Penderitaan yang luar biasa terpancar dari setiap sudut tubuhnya, dan membuatnya merengek kesakitan. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, dan penglihatannya juga menjadi kabur, hingga berubah menjadi warna merah tua. Gelombang rasa sakit terpancar dari kekuatan yang mencerna bagian dalam tubuhnya. Yunche mengetahui anatomi manusia seperti punggung tangannya, bagian yang sedang dicerna, tidak diragukan lagi adalah vena mendalamnya yang rusak. Fungsi dari vena mendalam adalah untuk menyimpan kekuatan yang sangat besar, jadi meskipun tidak ada pembuluh darah yang dalam, seseorang masih bisa hidup, dan tidak akan mampu mengolah energi yang sangat sedikit sekalipun. Meskipun pembuluh darah yang dalam tidak mempengaruhi hidup dan mati seseorang, ia tetap merupakan bagian dari tubuh. Pembuluh darah dalam yang rusak terus-menerus dimakan habis tidak seperti organ dalam yang perlahan-lahan terkoyak, dan orang hanya bisa membayangkan tingkat kesengsaraan itu. Jasmine baru saja mengatakan sebelumnya, bahwa setetes darah abadi dewa jahat ini akan melahap vena mendalam yang ada sebelumnya, dan melahirkan vena mendalam yang baru. Karena vena mendalamku sedang dimakan saat ini, maka itu berarti Jasmine tidak berbohong sebelumnya. Jika itu benar-benar dapat membentuk rangkaian vena mendalam yang baru, bagaimana mungkin aku tidak dapat menahan sedikit rasa sakit ini? Rasa sakit yang tak terlukiskan terus berlanjut. Itu adalah rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, rasa sakit yang jauh melampaui kemampuan manusia untuk bertahan. Rasa sakit ini terus berlanjut, kecepatan melahap vena mendalam yang rusak sangat lambat. Kalau terus begini, setidaknya butuh setengah-seperempat jam untuk menyelesaikannya. Saya tidak membutuhkan sesuatu seperti kekuatan dewa jahat. Saya juga tidak membutuhkan vena mendalam yang lebih kuat dari orang biasa. Jika saya bisa mendapatkan vena mendalam yang sama seperti orang lain, saya tidak akan mengeluh, meskipun sedikit lebih lemah. Jika itu bisa menjadi kenyataan, meski 10 kali lebih menyakitkan, aku pasti akan tetap menerima. Rasa sakit yang luar biasa membuat semua saraf di tubuh Yunche kejang, tapi di dalam hatinya ada kabut ketenangan atau bahkan, kegembiraan. Saat Jasmine memaksakan darah dewa jahat ke dalam tubuh Yunche, bibirnya melengkung, dan memperlihatkan, senyum gembira atas penderitaannya. Mengingat kenangan yang dia peroleh dari setetes darah abadi ini, dia tahu itu akan mulai melahap vena mendalam yang asli dengan paksa saat itu memasuki tubuh, dan saat melahap vena mendalam, prosesnya akan seolah-olah vena dalam seseorang terputus. Dicincang, dipotong, dicincang berulang kali, tidak diragukan lagi ini adalah penyiksaan yang tidak manusiawi, suatu jenis rasa sakit yang luar biasa yang bahkan akan membuat makhluk terkuat di dunia berguling-guling di lantai dan menjerit. Apa menurutmu aku akan benar-benar memaafkanmu karena telah menodai tubuhku dengan matamu tadi? Darah dewa jahat ini memang akan memberimu vena mendalam yang baru, tapi itu juga akan mewariskanmu hukuman paling brutal sebagai penggantiku. Jasmine tersenyum kejam ketika dia melihat tanda setan merah di sekujur tubuhnya, saat dia melihat matanya tiba-tiba berubah menjadi merah, saat dia melihat seluruh tubuhnya gemetar, saat dia melihat wajahnya berubah kesakitan, perlahan-lahan, senyumannya menjadi dingin dan menghilang, dan yang menggantikannya adalah wajah yang menunjukkan keterkejutan yang semakin meningkat. Keempat anggota tubuhnya gemetar, seluruh tubuhnya kejang, dan fitur wajahnya semakin menyatu dalam liuk. Di dahinya,
butiran keringat seukuran kacang meluncur turun dengan kecepatan yang sangat cepat, mustahil membayangkan betapa besarnya rasa sakit yang harus dirasakan tubuh jika bereaksi sedemikian mengejutkan. Namun, selain erangan pertama itu, Yunce tidak mengeluarkan satu pun suara kesakitan setelahnya, bahkan tidak ada satu pun jejak. Seiring berjalannya waktu, 1 menit, 3 menit, 5 menit, ekspresi Jasmine akhirnya berubah menjadi sangat takjub. Melahap vena yang mendalam, di bawah penderitaan yang begitu menakutkan, dia sebenarnya masih tidak mengeluarkan satupun raungan kesakitan. Keringat sudah merembes ke seluruh tubuh Yunce karena setiap titik kulit dan dagingnya bergetar kesakitan. Namun di antara giginya yang terkatup, fakta bahwa tidak ada suara yang keluar, sangatlah mengejutkan. Di wajahnya yang terdistorsi, sebenarnya ada sedikit kegembiraan yang tersembunyi. Dia jelas harus merasakan kesakitan yang cukup untuk mengharapkan kematian sebagai pelarian. Bagaimana reaksi ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia, seorang manusia biasa dengan vena mendalam yang rusak, memiliki tekad yang begitu kuat? Apakah ini benar-benar kemauan yang dimiliki manusia? Rasa sakit seperti itu, bahkan jika itu adalah ayahku, bahkan tidak akan mampu menanggungnya sesantai dia. Manusia biasa dan fana ini, seseorang yang menyatu dengan Sky Poison Pearl, siapa sebenarnya dia? Pada saat ini Jasmine menyadari, dalam keterkejutannya, bahwa dia telah sepenuhnya, dan secara tidak adil memandang rendah dirinya. Tubuhnya lemah, dan kekuatannya yang dalam sangat sedikit, tetapi saat ini, dia menunjukkan kemauan yang menakutkan yang sangat berbeda dengan apa yang dia miliki. Sebelumnya, dia selalu bertanya-tanya mengapa mutiara racun langit, sebagai salah satu harta karun surgawi yang mendalam, benar-benar menyatu dengan manusia yang rendahan. Tapi sekarang, dia mulai merasa, sepertinya mutiara racun langit tidak benar-benar kehilangan spiritualitasnya, dan spiritualitas mutiara racun langit pun tidak menjadi gila. Setengah seperempat jam berlalu. Pada saat ini, tanda iblis di sekujur tubuh Yunce tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah, dan wajahnya yang berkerut akhirnya mulai perlahan mereda. Pemakanan vena mendalam telah selesai. Yang terjadi selanjutnya adalah pembangunan kumpulan vena mendalam yang baru. Dari area yang telah dilahapnya, dia merasakan pertumbuhan dari vena mendalam yang baru, dan kecepatan pertumbuhannya sangat cepat, lebih dari 10 kali lebih cepat dari kecepatan melahap. Perasaan hampa dari sebelumnya dengan cepat digantikan oleh perasaan kenyang yang baru, dan rasa sakit yang dia alami juga menghilang seperti gelombang laut. Keringatnya tidak lagi mengalir dan kejang ototnya berhenti, bahkan ekspresinya menjadi tenang. Yunce menutup matanya, dan tidak bergerak. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat senyuman lembut tergantung di ujung bibirnya. Dalam keheningan yang tenang, Yunce mengaktifkan penglihatan batinnya, dan dengan gembira melihat vena mendalam yang berkembang pesat di tubuhnya. Pada saat ini, dia sudah kehilangan keraguan atas kata-kata Jasmine. Kelahiran kembali vena mendalam, keajaiban yang tak terbayangkan ini jelas dan benar-benar terjadi di tubuhnya. Vena mendalam manusia mulai tumbuh sejak lahir, dan mencapai kematangan pada usia sekitar 14 tahun. Namun vena mendalamnya yang baru lahir seperti rebung setelah hujan musim semi, dan berkembang sempurna dalam waktu kurang dari 2 menit. Ukuran dan bentuk vena mendalam yang terbentuk sepenuhnya sama dengan pengetahuan Yunce tentang vena mendalam manusia, setidaknya, dia tidak dapat menemukan satu perbedaan pun saat menggunakan penglihatan batinnya. Di bawah akal sehatnya, lokasi 54 pintu masuk mendalam dengan cepat ditemukan, bahkan distribusi dan sensasinya tidak berbeda dengan urat nadi orang biasa. Pada saat yang sama, dari 54 pintu masuk mendalam, total ada 11 yang dibuka. Berbicara dari sudut pandang bakat, itu sedikit di atas biasa-biasa saja. Di antara mereka, tidak ada sedikit pun kekuatan yang tersembunyi, tingkat ke-0 dari alam mendalam dasar.
Tidak ada yang disebut kekuatan dewa jahat, juga tidak ada atribut yang berbeda, itu benar-benar yang paling biasa dari Vena mendalam. Tapi Yunce bahkan tidak memiliki sedikit pun kekecewaan. Hatinya sangat gembira, dan darahnya mendidih di seluruh tubuhnya, karena ini adalah pembuluh darah dalam yang terlahir kembali dengan sempurna, tanpa goresan atau kerusakan sedikit pun. Ini berarti dia akhirnya bisa lulus dari menjadi seorang sampah abadi yang tidak bisa maju lebih jauh dari tingkat pertama alam mendalam dasar. Meski masih jauh dari tujuannya, janjinya untuk membuat seluruh sekte Xiao berlutut di hadapannya dalam waktu kurang dari 3 tahun, tidak lagi sesulit mencapai surga. Kakek, bibi kecil, akhirnya aku bukan lagi sampah tak berguna. Jika Anda mengetahui hal ini, Anda pasti akan sangat senang, tunggu aku. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, saya pasti akan kembali ke sisi Anda, lalu tidak pernah membiarkan Anda menderita penghinaan dan penindasan lagi. Saya akan membuat orang-orang yang menganiaya Anda menanggung akibatnya, ratusan ribu kali lipat. Yunce melolong keras di dalam hatinya. Pada saat ini, tanda iblis berwarna merah tua berhenti berkilauan, dan seketika menghilang sama sekali. Bersamaan dengan itu, Yunce akhirnya membuka matanya. Bagaimana perasaan Vena mendalam yang terlahir kembali? Jasmine menyipitkan matanya yang berkilau seperti bintang. Selama periode waktu ini, dia telah mengamatinya dengan seksama untuk sementara waktu sekarang. Dia hanya 3 tahun lebih tua darinya, dan masih dianggap sebagai anak setengah dewasa. Selain ketampanannya, dia tidak memiliki hal lain yang patut diperhatikan, tapi bagaimana dia bisa memiliki kemauan yang begitu mengerikan? Apakah dia pernah mengalami neraka sebelumnya? Itu benar-benar berhasil. Yunce mengepalkan kedua tangannya, saat dia mengatakan itu dengan penuh semangat. Tepat setelah itu, nadanya berubah dan berkata dengan kebingungan. Namun, apakah kamu yakin ini adalah apa yang disebut Vena mendalam para dewa? Itu jelas tidak ada bedanya jika dibandingkan dengan Vena mendalam biasa. Berapa banyak gerbang mendalam yang dibuka? Jasmine tidak menjawab pertanyaannya, tetapi balik bertanya. 11. Jawab Yunce. Mata Jasmine berkilat-kilat karena kecewa. Lalu dia berkata dengan nada acuh tak acuh, apa yang aku peroleh dengan kehilangan tubuhku dan bahkan hampir mati, pada akhirnya hanya memberimu sedikit keuntungan pada akhirnya. Namun pada tubuh Anda, sejauh ini mungkin adalah batasnya. Apa menurutmu sembarang orang punya kualifikasi untuk mencoba-coba kekuatan dewa? Jika kamu ingin membuka kemampuan khusus dari Vena mendalam dewa jahat, maka kamu harus membuka semua 54 pintu masuk mendalam. Seandainya, secara bawaan, dibuka dengan lebih dari 20 pintu masuk mendalam, saya masih dapat membantu Anda mencapainya dalam 30 tahun. Tetapi dengan 11 pintu masuk mendalam yang secara bawaan terbuka, bahkan jika Anda memberi saya waktu 100 tahun, itu masih mustahil bagi saya untuk melakukannya. Buka semua 54 pintu masuk mendalam. Seandainya kata-kata seperti ini masuk ke telinga orang lain, mulut mereka akan langsung ternganga karena syok. Agar 54 pintu masuk mendalam bisa dibuka semuanya, itu pastilah Vena spiritual dewa surgawi yang ada dalam legenda. Dalam sejarah kerajaan angin biru selama ribuan tahun, tidak ada satupun. Namun ekspresi Yunce sangat tenang, dan malah menatap Jasmine dengan tatapan penasaran yang luar biasa. Apakah kamu yakin itu akan berhasil jika semua 54 pintu masuk mendalam terbuka? Coba saya lihat. Saat dia selesai berbicara, Yunce mengangkat tangan kirinya, menempelkannya di dadanya, dan bergumam, racun langit. Pemurnian. Sky Poison berlangsung memancarkan sinar cahaya hijau tua, larut ke dalam tubuh Yunce dan melewati Vena mendalam yang baru lahir. Jumlah pintu masuk mendalam yang terbuka pada dasarnya menentukan ketinggian yang bisa dicapai seseorang sepanjang hidupnya, karena sangat sulit untuk membuka pintu masuk mendalam setelah lahir. Pengobatan ajaib,
peluang, dan keberuntungan yang sangat canggih, tidak satu pun dari faktor-faktor ini yang bisa hilang. Menggunakan kekuatan eksternal untuk membuka pintu masuk mendalam akan disertai dengan risiko yang sangat tinggi, bahwa kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada vena mendalam. Di benua langit yang mendalam, lebih dari 99% praktisi mendalam tidak membuka pintu masuk mendalam tambahan. Tapi, keberadaan seperti apa mutiara racun langit itu? Dengan kekuatan pemurniannya yang tak tertandingi, membersihkan pintu masuk mendalam yang tertutup semudah membalik telapak tangan, dan itu bahkan tidak membawa risiko sedikit pun. Pada saat itu di kota awan terapung, dia menggunakan jarum perak untuk menyuntikkan kekuatan pemurnian mutiara racun langit ke dalam 54 pintu masuk mendalam milik Xia Tiwei. Tidak hanya dia membuka semua pintu masuk mendalamnya yang terkunci, semua pintu masuk mendalam yang terbuka secara bawaan juga dimurnikan, menjadikan kekuatannya yang dalam tanpa celah murni, tanpa sedikit pun kenajisan. Namun Xia Qingyue adalah orang lain, dan menggunakan kekuatan pemurnian Sky Poison Pearl pada orang lain pasti sedikit merepotkan, apapun yang terjadi, yang mengakibatkan dia kelelahan sampai mati setiap saat. Tapi memurnikan vena mendalamnya sendiri, semudah bermain dengan jari sendiri. Di bawah bimbingan Yun Ce, kekuatan pemurnian mutiara racun langit melakukan perjalanan melalui setiap 54 pintu masuk mendalamnya dengan mudah. Yun Ce hampir bisa mendengar suara dari pembukaan pintu masuk mendalam yang tertutup. Bahkan tidak sampai setengah menit kemudian, semua 54 pintu masuk mendalam dari vena mendalam yang baru lahir dibuka. Baiklah, semua 54 pintu masuk mendalam terbuka. Sekarang apa? Kata Yun Ce dengan ekspresi santai. Setelah dia selesai berbicara, dia sudah lama tidak mendengar sepatah kata pun dari Jasmine. Namun, saat dia mengangkat pandangannya, dia menemukan bahwa mata Jasmine yang berbintang terbuka lebar, dan tatapannya seolah-olah dia sedang melihat monster berbentuk aneh. Sky Poison Pearl, secara tak terduga memiliki kemampuan seperti ini. Kata Jasmine terkejut, sambil menatap tangan kiri Yun Ce. Sebenarnya, ini bukan hanya kekuatan mutiara racun langit. Kata Yun Ce dengan wajah penuh kebanggaan, bahkan tanpa mutiara racun langit, selama kita menemukan obat pemurni, aku masih bisa menemukan metode untuk membuka semua pintu masukku yang dalam, hanya saja, waktu dan tenaga yang harus saya keluarkan akan jauh lebih banyak. Anda, Jasmine memandangnya dengan curiga. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah seorang dokter jenius yang sangat terampil? Sebagai seorang dokter jenius, sudah sewajarnya saya memiliki pengetahuan penuh tentang seluk-beluk tubuh manusia. Saya terlalu akrab dengan pembuluh darah yang dalam. Seumur hidup saya telah membuka ribuan bahkan puluhan ribu pintu masuk yang mendalam. Sebelum meninggalnya guru saya 3 tahun lalu, tidak pernah sekalipun saya gagal membuka pintu masuk yang mendalam. Bahkan obat-obatan tingkat tertinggi pun tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan pemurnian mutiara racun langit. Menggunakan kekuatannya untuk membuka pembuluh darahku yang dalam tidak lebih dari sekedar masalah sederhana. Yun Ce berbicara dengan cara yang sangat santai sampai-sampai seseorang bahkan tidak dapat melihat rasa percaya diri atau kesombongan, seolah-olah dia sedang menceritakan sesuatu yang sangat umum dan remeh. Namun, Jasmine tiba-tiba tidak mampu menimbulkan kecurigaan di lubuk hatinya. Dia menatap Yun Ce untuk waktu yang lama, lalu akhirnya berkata dengan suara rendah, "Orang yang aneh. Namun, apakah kamu berpikir bahwa kamu luar biasa hanya dengan semua pintu masuk mendalam yang terbuka? Fondasi Anda sendiri sudah jauh tertinggal dari yang lain." Yun Ce tidak keberatan Jasmine menuangkan air dingin padanya, dan bertanya langsung, "Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa setelah membuka ke-54 pintu masuk yang dalam, kemampuan uniknya akan terungkap, tapi mengapa aku tidak merasakan perubahan apapun?"
Periksa dengan cermat urat nadimu yang dalam sekali lagi. Jawab Jasmine. Yunce menutup matanya dan mulai melihat ke dalam pembuluh darahnya yang baru. 54 pintu masuk yang mendalam telah dibuka. Meski kosong di dalam pembuluh darah dalam, baunya sangat bersih. Yunce dengan penuh perhatian menyelidiki dan kemudian dia mulai memiliki perasaan yang tidak harmonis. Detik berikutnya, fokusnya terkunci rapat pada pusat pembuluh darah yang dalam. Pembuluh darah dalam di dalam tubuh manusia seperti pohon yang kuat dan dewasa dengan banyak cabang yang menyebar ke segala arah, dan di setiap cabang terdapat pintu masuk yang dalam. Sedangkan untuk batang, itu adalah posisi inti yang paling penting dari pembuluh darah yang dalam, dasar dari semua pembuluh darah yang dalam. Di pangkalan ini, tidak ada pintu masuk yang dalam. Namun pada saat ini, dia secara mengejutkan menemukan bahwa pada posisi inti dari pembuluh darahnya yang dalam, sebenarnya muncul 7 jejak yang mirip dengan pintu masuk yang dalam, selanjutnya diasumsikan dalam susunan 7 bintang Ursa Major. Meskipun bentuknya seperti pintu masuk yang dalam, mereka memiliki perasaan yang berbeda jika dibandingkan dengan pintu masuk yang dalam biasa. Mereka memiliki warna kusam dan lokasi di mana mereka muncul, segera menghancurkan pengetahuan Yunce dan membuatnya terkejut melebihi kata-kata. Kenapa ada 7 pintu masuk mendalam tambahan? Yunce bertanya dengan heran sambil membuka matanya. Tidak, itu bukan pintu masuk yang mendalam. Jasmine berkata dengan lemah, itu digunakan untuk mengaktifkan 7 bidang seni dewa jahat, 7 gerbang. Bidang seni. Ini adalah pertama kalinya Yunce mendengar istilah ini. Pembuluh darah dalam yang diberikan oleh darah dewa kepadamu, memang tidak memiliki perbedaan dalam aspek lain jika dibandingkan dengan pembuluh darah dalam normal. Namun perbedaan utamanya terletak pada seni mendalam eksklusif dewa jahat yang dibawanya, seni dewa jahat. Seni mendalam ini memiliki total 7 gerbang besar. Itu tidak perlu dipupuk atau apapun, melainkan hanya ada di dalam pembuluh darahmu yang dalam. Setiap kali seni dewa jahat meningkat 1 tingkat, salah satu gerbangnya akan terbuka, tidak. Hal ini harus dikatakan sebaliknya, setiap kali kamu membuka gerbang, seni dewa jahat akan meningkat 1 tingkat. Pada saat yang sama, di setiap bidang seni dewa jahat, akan ada keahlian mendalam dewa jahat yang tangguh. Apakah kamu mengerti jika aku mengatakannya seperti ini? Jasmine perlahan menjelaskan. Tentu saja Yunce tidak mengetahui konsep umum seni mendalam dan keterampilan mendalam. Di benua langit yang mendalam, hampir setengah dari praktisi memiliki kekuatan mendalam yang murni, bukan seni mendalam. Seni mendalam dibagi menjadi beberapa kategori berbeda, namun tidak ada yang bisa memperkuat energi mendalam secara langsung. Beberapa dapat mengubah atribut atau penyaluran energi yang dalam. Misalnya seni awan beku dari Frozen Cloud Asgard, ketika digunakan, mengubah kekuatan yang dalam menjadi aura sedingin es. Semakin tinggi bidang Frozen Cloud Arts, semakin dingin kekuatan dan energinya. Rumor mengatakan bahwa ketika dilatih sampai puncaknya, seseorang dapat langsung menyegel segala sesuatu di dalam es dalam jarak ratusan kilometer. Demikian pula, seni rahasia pembakaran surga dari klan surga pembakaran, salah satu dari 4 sekte besar, juga bisa mengubah atribut kekuatan dalam, tapi itu kebalikan dari Frozen Cloud Asgard. Itu bisa berubah menjadi energi yang sangat panas dan kekuatan yang sangat besar. Ketika dilatih sampai puncak, rumor mengatakan bahwa seseorang dapat menggunakan tangannya untuk melelehkan senjata. Ada juga beberapa seni yang mendalam yang tidak digunakan untuk kekuatan yang mendalam, namun sebaliknya, digunakan untuk membantu dalam pelatihan kekuatan yang mendalam dan sebagainya. Misalnya ada seni kombinasi yin yang mengerikan yang memungkinkan pria dan wanita untuk meningkatkan kekuatan mendalam mereka melalui hubungan seksual. Seni mendalam biasanya diwariskan dalam sekte atau keluarga tetapi tidak pernah diungkapkan kepada publik,
jadi para praktisi mendalam yang mengembara biasanya tidak memiliki seni yang mendalam. Klan Xiao juga tidak memiliki seni mendalam tradisional, satu-satunya hal yang ditinggalkan nenek moyang mereka hanyalah beberapa keterampilan mendalam yang lemah, dan tidak lebih. Sedangkan untuk keterampilan mendalam, seperti namanya, itu adalah keterampilan yang menggunakan metode berbeda untuk mengeksekusi kekuatan yang lebih besar menggunakan kekuatan mendalam seseorang. Beberapa keterampilan mendalam memerlukan seni mendalam khusus pada tubuh seseorang agar dapat dieksekusi. Jadi ini artinya, sekarang aku bisa menggunakan Evil God Arts yang kamu sebutkan. Yun Ce bertanya dengan heran. Itu benar. Jasmine menganggukkan kepalanya. Pembuluh darahmu yang dalam masih kosong sekarang jadi kamu tidak bisa merasakannya, tapi begitu kamu memiliki kekuatan yang besar, kamu secara alami akan merasakan keberadaan seni dewa jahat. Kamu juga baru saja mengatakan, bahwa, seni dewa jahat, ini tidak perlu dikembangkan, dan setiap kali aku membuka gerbang, seni dewa jahat akan meningkat satu tingkatan. Kalau begitu, bagaimana cara membuka gerbang? Yun Ce bertanya. Dia belum pernah bersentuhan dengan konsep gerbang di masa lalu, jadi dia tidak berani gegabah. Selain itu, jika metode pembukaannya mirip dengan metode pembukaan pintu masuk yang dalam, maka dia dapat dengan mudah membuka semuanya dalam waktu singkat, memungkinkan seni dewa jahat mencapai alam tertinggi dalam sekejap. Di tangan orang lain, hal itu dianggap mustahil, namun di tangannya, semudah membalikkan telapak tangan. Itu sangat sederhana, 1000 kali lebih sederhana daripada kamu membuka semua pintu masuk yang dalam. Jasmine mulai tersenyum sangat aneh. Isi perbandingannya menyebabkan Yun Ce menjadi lebih terkejut dari biasanya. Itu milik pembuluh darahmu yang dalam, jadi jika kamu ingin membukanya, itu akan terbuka secara alami. Jika kamu menginginkannya, kamu hanya perlu menggunakan imajinasimu, dan ketujuh gerbang itu akan terbuka. Hanya harus membayangkannya, dan kemudian ketujuh gerbangnya akan terbuka, membiarkan seni dewa jahat langsung mencapai alam tertingginya. Namun, saat dia melihat senyum berbahaya yang tak terbantahkan di wajah Jasmine, Yun Ce tentu saja tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia katakan dan dengan lemah bertanya, sesederhana itu. Benar, sesederhana itu. Namun hasilnya akan sangat mengerikan, kamu akan mati. Ledakan seketika dari dalam tubuhmu dan mati. Kata Jasmine dengan suara rendah. Mulut Yun Ce sedikit terbuka. Atribut kemampuan seni dewa jahat diklasifikasikan sebagai berserk. Alam pertama, jiwa jahat. Alam kedua, hati terbakar. Alam ketiga, api penyucian. Alam keempat, surga gemuruh. Alam kelima, Hades. Suara Jasmine berhenti di sana, mendorong Yun Ce bertanya dengan tidak sabar, lalu bagaimana dengan alam keenam dan ketujuh? Mengapa saya harus mati setelah saya menggunakannya? Putri ini juga tidak tahu tentang alam keenam dan ketujuh. Dalam jejak ingatan setetes darah abadi itu hanya tercatat hingga alam kelima. Kalau dipikir-pikir, itu mungkin karena ketika dewa jahat meninggalkan setetes darah abadi, dia percaya bahwa dengan tubuh manusia, membuka alam kelima akan menjadi batasnya. Kecuali jika seseorang mencari kematian, jika tidak, mustahil untuk membuka gerbang keenam kapan saja. Oleh karena itu, dia tidak meninggalkan informasi apapun tentang alam keenam dan ketujuh, karena setiap kali Anda membuka gerbang, seni dewa jahat akan meningkat satu tingkat, dan menyertainya akan terjadi peningkatan stres yang tiba-tiba sehingga tubuh Anda tidak dapat untuk menanggung. Jika kamu memaksa seni dewa jahat untuk mencapai alam yang tidak mampu kamu tangani, dalam kasus ringan, tubuhmu akan mengalami kerusakan serius, dan vitalitasmu akan terluka parah. Dalam kasus yang parah, pembuluh darahmu yang dalam akan meledak dan tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Dengan tubuhmu saat ini, meski hanya membuka gerbang pertama, kamu akan segera meledak dan mati. Menakutkan sekali.
Apa arti dari atribut berserk dari seni dewa jahat? Pada level apa saya harus berada agar dapat menggunakannya? Yunce bertanya. Jasmine memutar matanya saat ekspresi mencemooh melintas di wajahnya yang lembut. Tidakkah menurutmu kamu menanyakan pertanyaan ini terlalu dini? Kamu baru saja mendapatkan pembuluh darahmu yang baru tanpa satu pun kekuatan yang besar dan kamu sudah bermimpi untuk mencapai surga dalam satu langkah. Oke, kamu benar. Yunce tidak membalas, dia juga tidak terus bertanya dengan cermat. Saat dia mengalihkan fokusnya dari gerbang, dia menarik napas dalam-dalam, meskipun sudah terlambat, aku pasti tidak akan membiarkan pembuluh darah dalam yang berasal dari dewa jahat ini sia-sia. Saya akan segera mulai berkultivasi sekarang juga. Aduh, begitu Yunce dipenuhi dengan tekad, geraman datang dari perutnya, langsung membubarkan semua keagungan yang dia kumpulkan sebelumnya. Dia belum makan sepanjang malam dan sore, sehingga perutnya sudah keroncongan karena lapar. Karena kamu sangat akrab dengan pembuluh darah yang dalam, kamu tidak memerlukan putri ini untuk mengajarimu cara memasuki alam mendalam dasar. Putri ini sekarang harus kembali ke mutiara racun langit, kamu tidak diperbolehkan mengganggu putri ini dalam 3 hari ke depan. Sebelumnya, Jasmine menderita efek pantulan dari racun mematikan itu setelah berulang kali menggunakan kekuatannya yang dalam, meskipun rebonnya sedang ditekan oleh Sky Poison Pearl saat ini. Itu masih membiarkan racun mematikan itu menyusup lebih jauh ke dalam jiwa. Jika tidak dimurnikan oleh Sky Poison Pearl, itu bahkan bisa menyebar ke asal jiwanya dan pada saat itu, bahkan Sky Poison Pearl tidak akan bisa menyelamatkannya. Mohon tunggu sebentar, saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Anda terus menyebut diri Anda sebagai putri ini, mungkinkah kamu seorang putri kerajaan dari suatu kerajaan? Sebelum Yunce selesai menanyakan pertanyaannya, tubuh Jasmine sudah menghilang saat berubah menjadi cahaya merah, dan memasuki Sky Poison Pearl. Meskipun dia lapar, dia tidak bisa lagi kembali ke kota hutan Qian. Xiao Kuangyun dan kelompoknya mungkin sudah mengetahui tentang kematian mengerikan Xiao Ba dan Xiao Jiu, dan pasti akan menghubungkan kematian mereka dengannya. Jika dia bertemu mereka dengan tubuhnya saat ini tanpa kekuatan yang besar, dia setidaknya akan mati puluhan kali. Setelah beberapa saat mempertimbangkan dengan cermat, dia mengamati pegunungan yang membentang ke arah luar, sambil mengertakkan giginya dengan ringan. Dia buru-buru berjalan menuju arah berlawanan dari kota hutan Qian. Jalan kultivasi mendalam dalam kehidupan ini, akan dimulai dari pegunungan naga merah ini.